Halo TF Lovers, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Di video Mimin kali ini, Mimin akan membahas salah satu film China yang digadang-gadang sebagai film termahal sepanjang sejarah, namun mengalami kerugian. Bahkan di awal perilisannya film ini sudah ditarik dari peredaran. Yap, kali ini kita akan membahas film berjudul Asura tahun 2018. Tapi sebelum itu untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin. Dikutip dari Funtertainment Facts, film Asura adalah sebuah film kolosal produksi Tiongkok yang baru dirilis tanggal 13 Juli tahun 2018 silam. Disutradarai Peng Zhang dan diperani artis papan atas Hong Kong yaitu Carina Lau, Tony Leung Ka-fai, Leo Wu, dan Ming Dao. Film bergenre aksi, fantasi ini disebut sebagai film fantasi termahal yang pernah dibuat oleh Tiongkok. Dibuat dengan biaya sebesar 113 juta dolar. Film ini diharapkan akan menjadi film kolosal yang mengalahkan kehebatan trilogi The Lord of the Rings. Bahkan agar bisa menyaingi kehebatan film karya sutradara Peter Jackson tersebut, Asura juga akan dibuat dalam 3 seri. Namun tidak seperti yang diharapkan. Baru juga tayang 3 hari. Film Asura ditarik dari bioskop. Di luar dugaan, tidak ada orang yang menonton film ini. Tentu saja hal ini sangat mengejutkan. Mengingat promosi film ini dianggap sudah cukup gencar dan baik. Namun tidak mampu menarik perhatian orang untuk menontonnya. Dan berikut merupakan beberapa alasan di balik kegagalan film ini. 1. Promosi film Asura disabotase. Ternyata dalam bisnis film, ada istilah ghostwriter, yaitu orang-orang yang dibayar untuk membuat suatu review mengenai film-film yang akan tayang. Komentar dan review yang mereka buat dapat menjadi referensi orang untuk menonton suatu film. Seringkali, sukses tidaknya sebuah film sangat tergantung dari kepiawaian ghostwriter dalam menulis referensi. Permasalahan di film Asura. Ternyata review yang beredar justru review miring dan kurang baik. Alhasil tidak banyak orang yang tertarik menonton film tersebut. Dan film tersebut pun akhirnya hanya mampu meraup pendapatan 7,1 juta dolar dalam penayangan 3 hari. Sangat jauh dari target bahkan biaya pembuatan film yang mencapai 113 juta dolar. Melihat hal ini, produser film Asura berpendapat kalau ada yang menyabotase promosi film Asura sehingga review film tersebut sangat buruk dan merusak citra film Asura. 2. Terlalu banyak menggunakan tenaga ahli luar. Salah satu hal negatif dari film Asura adalah terlalu banyaknya penggunaan tenaga ahli dari luar Tiongkok. Seperti yang kita ketahui, Tiongkok merupakan salah satu negara yang memiliki masyarakat dengan jiwa patriotisme yang sangat tinggi. Ketika mereka mengetahui jika proses pembuatan film ini menggunakan tenaga ahli dari luar Tiongkok terlalu banyak, mereka jelas protes dan memboikot film ini. Bayangkan saja. Perancang kostum film adalah Nila Dixon yang berasal dari Amerika Serikat. Perancang kostum untuk film The Lord of the Rings. Martin Hernandez memenangkan Oscar untuk film Birdman, dipercaya sebagai sound editor. Charlie Iturriaga, special effect untuk film Deadpool dan Fast and Furious 7, dipercaya untuk menangani efek khusus film ini. Ini belum termasuk para artis pendukung film yang juga mayoritas orang luar negeri seperti Matthew Knowles, Damien Walters, Umar Khan, Paul Philip Clark, Ron Smorenberg, dan lain-lain. Dengan banyaknya tenaga ahli luar Tiongkok yang berperan di film ini, tentu saja mengundang tanggapan negatif dari para penonton Tiongkok. 3. Ketidaksukaan kritikus Tiongkok terhadap film Asura. Tidak hanya penonton yang sepertinya gak suka dengan film Asura. Bahkan para kritikus lokal Tiongkok pun sejak awal, jauh sebelum Asura diproduksi, sudah membenci film ini. Editor Hu Xijin dari Global Times, yang merupakan harian propaganda pemerintah, bahkan terang-terangan menyerang Asura dan menyebut film tersebut sebagai film yang tidak layak ditonton. Bahkan Asura merupakan kerugian besar karena produser telah menghambur-hamburkan uang ratusan ribu yuan hanya untuk membuat sesuatu yang tidak ada gunanya. 4. Gaya menonton penonton Tiongkok sudah berubah. Sejak tahun 2010. Penonton Tiongkok sebenarnya sudah mengalami perubahan gaya menonton. Mereka lebih senang menonton film-film yang bertemakan keluarga. Karena itu, film bergenre drama dan komedi merupakan jenis film yang banyak menjadi pilihan mereka sekarang.
Sehingga ketika disodorkan film fantasi yang dipenuhi dengan efek CGI, mungkin hanya sebagian kecil saja penonton yang menyukainya. 5. Dan yang terakhir adalah salah jadwal. Satu lagi kesalahan film Asura yang membuatnya gagal. Jadwal perilisan film yang keliru. Seperti yang dijelaskan di atas, gaya penonton Tiongkok sudah mengalami perubahan yang cukup drastis, di mana mereka lebih menyukai film-film bertemakan drama dan keluarga. Di hari penayangannya, Asura ternyata harus berhadapan dengan film drama dan komedi, Dying to Survive dan Hidden Man. Kedua film itu menguasai tangga box office Tiongkok di saat perilisan Asura. Dan kedua film itu sangat kuat dalam cerita dan gencar dalam promosi. Wajar jika Asura gagal untuk meraup penonton. Nah, itulah beberapa alasan mengapa film Asura dikatakan sebagai film fantasi Tiongkok tergagal sepanjang sejarah. So, gimana nih kalau menurut kalian? Kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.